wabarakatuh Sobat IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah Kapital Selekta IPA SMP dengan dosen pengampu Ibu Neng Solihat MPD yang beranggotakan Maya Sriani dengan NIM 2206030019 dan Soleha Tunisia dengan NIM 2206030014 dan Iska Rahma dengan NIM 2206030021. Kami dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal tentang klasifikasi makhluk hidup dan organisasi kehidupan. Soal pertama, Dinas sedang mengamati dua jenis makhluk hidup di kebun binatang dengan pertama, tanaman berbunga dengan daun yang lebar dan batang yang keras. Kedua, seekor raja memiliki bulu di tubuhnya, bergerak dengan aktif dan bertelur. Berdasarkan pengamatan ini, bagaimana cara mengklasifikasikan kedua makhluk hidup tersebut? Jawabannya adalah B, di mana tanaman termasuk dalam kingdom Planta, sedangkan ayam termasuk dalam kingdom Animalia. Dari pernyataan Dina di atas, tumbuhan tersebut memiliki ciri khas yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sedangkan pernyataan kedua diklasifikasikan sebagai hewan yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, tetapi harus mencari makanan dari lingkungan. Soal nomor 2, seseorang peneliti sedang mempelajari berbagai jenis mikroorganisme yang ditemukan dalam sumur air panas. Ia mengidentifikasi beberapa spesies yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam suhu lebih dari 7 Celcius dan dapat memetabolisme senyawa belerang. Berdasarkan klasifikasi filogenetik modern, organisme ini kemungkinan bisa termasuk dalam kelompok. Jawabannya adalah C, Archaea dari kelompok Thermophilus. Archaea merupakan yang paling ekstrim dari semua extravomorphil. Beberapa jenis yang hidup di lingkungan Antartika yang dingin, yang lainnya hidup di mata air asam mendidih di Yellowwest. Organisme bersel tunggal ini tidak memiliki nukleus tetapi memiliki dinding sel luar yang kuat dan unik. Soal nomor 3, manakah dari kelompok makhluk hidup berikut yang memiliki ciri khas tubuh yang terdiri dari banyak sel, tidak memiliki klorofil, dan memperoleh makanan dengan cara heterotrof? Jawabannya adalah B, jamur. Soal nomor 4 yaitu cerita. Sebuah desa yang terkenal dengan hasil panen buah-buahnya yang melimpah mengalami penurunan produksi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Petani di desa tersebut telah menggunakan pestisida sintetis secara instantan untuk mengendalikan hama tanaman. Selain penurunan hasil panen, warga desa juga mengalami bahwa populasi lebah dan kupu-kupu di sekitar perkebunan semakin berkurang. Berdasarkan cerita di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai penurunan populasi serangga penyerbu dan dampaknya terhadap ekosistem? Jawabannya adalah A, karena penurunan populasi serangga penyerbu dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan berdampak pada keberlangsungan hidup berbagai spesies lainnya. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa penurunan populasi serangga penyerbu dapat mengakibatkan penurunan jumlah tanaman yang berdampak pada spesies lain di ekosistem seperti predator dan herbivora. Soal nomor 5, sebuah pulau kecil dengan tanaman tropis mengalami deforestasi yang cukup parah. Kamu diminta untuk merancang sebuah program konservasi untuk memulihkan ekosistem hutan hujan tersebut. Program manakah yang paling efektif untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan mengembalikan keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah D, di mana kita dapat membuat kawasan lingkungan yang dijaga ketat dan melarang semua aktivitas manusia. Dengan adanya kawasan lindung tersebut, habitat alami dapat pulih tanpa gangguan yang akan memungkinkan pertumbuhan flora dan fauna. Dengan adanya kawasan lindung tersebut memungkinkan kembalinya sebuah spesies yang terancam punah dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang sangat meningkat. Selanjutnya soal esai nomor 1, siklus udara pernapasan dalam tubuh manusia berubah menjadi karbon dioksida melalui proses metabolisme. Pentingnya efisiensi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Bagaimana proses ini mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk dampak pada aktivitas fisik dan metabolisme? Jawabannya itu karena pentingnya efisiensi pertukaran gas tubuh dalam pengambilan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia pada kesehatan, karena adanya dukungan terhadap metabolisme, di mana metabolisme anaerobik, di mana sel-sel tersebut menghasilkan energi ATP dari glukosa. Yang kedua,
pengaruh pH darah oleh karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme. Dan yang ketiga, pengaruh pada aktivitas fisik seperti kebutuhan oksigen meningkat selama aktivitas fisik. Tubuh dapat memenuhi pemerintahan ini dengan pertukaran gas yang sangat efektif. Soal 2. Jelaskan tentang organ pokok pada tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Sebutkan fungsi masing-masing dari organ dan berikan contoh tumbuhan yang menunjukkan peran penting pada masing-masing organ. Jawabannya yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dari nutrisi tanah, memberi stabilitas pada tumbuhan dengan menjangkau ke dalam tanah, dan juga berperan penting dalam penyimpanan makanan, misalnya pada tanaman umbi seperti umbi kentang. Kedua ada batang, berfungsi melindungi tubuh tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi dari akar dan daun, dan membawa hasil fotosintesis dari daun ke bagian lainnya seperti tumbuhan. Terakhir ada daun. Daun itu dapat berfotosintesis karena di mana energi solar diubah menjadi energi kimia. Kemudian daun juga membantu dalam proses transpirasi yang mengatur suhu dan kelembapan pada tubuh. Contohnya seperti daun pada tanaman paku yang memiliki struktur yang luas seperti paku pada ekor kuda. Selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan perbedaan utama antara kingdom protista dan kingdom monera dalam hal karakteristik sel, struktur, dan cara memperoleh nutrisi. Jawabannya, perbedaan antara protista dan monera. Yang pertama ada karakteristik sel, yang dimana monera adalah organisme yang prokteritik, yang berarti mereka tidak memiliki inti sel, sedangkan kingdom monera bisa berada di sitoplasma dan berbentuk sikuler. Yang kedua itu ada struktur, yang dimana protista itu dapat berupa organisme unsiler seperti protozoa atau multiseluler, atau bisa juga disebut dengan seperti alga yang memiliki struktur sel yang lebih kompleks dan dapat memiliki dinding sel yang berbuat dari selulosa atau tidak sama sekali. Dan yang terakhir ada cara memperoleh nutrisi, yang dimana monera itu bersifatnya autotrotif seperti alga yang memiliki fotosintesis yang bisa seperti bakteri penguraian yang memanfaatkan bahan organik. Selanjutnya soal nomor 4. Bagaimana sistem taksonomi berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang biologi atau ekologi, dan berikan contoh bagaimana klasifikasi yang tepat dapat mempengaruhi penelitian atau memahami penyakit, bahkan pengelolaan sumber daya alam. Jawabannya itu, sistem taksonomi memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang biologi dan ekologi, seperti perorganisasian pengetahuan, yang dimana dia itu memberikan kerangka kerja untuk mengklasifikasi dan mengorganisir hewan berdasarkan ciri-ciri yang jelas. Yang kedua, memfasilitasi penelitian, di mana dia itu klasifikasi yang tepat memungkinkan peneliti untuk merujuk kepada spesies tertentu dan memahamkan sebuah konteks biologinya. Dan seperti contohnya itu pada kontribusi klasifikasi dalam penelitian, yang dimana dia itu penelitian itu tentang keanekaragaman hayati, klasifikasi yang tepat memudahkan identifikasi spesies baru dalam eksplorasi laut, contohnya bahkan bisa seperti spesies baru dalam contoh laut itu seperti kayak ikan gitu. Yang terakhir ada soal nomor 5. Saat ini para ahli mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom atau dunia. Sebutkan 5 kingdom tersebut. Jawabannya itu ada 5 kingdom, yang dimana pertama itu ada monenta, yang dimana kerajaan ini tuh terdiri dari organisme praktorotik atau sel yang tidak memiliki inti sel. Kingdom monera ini biasanya memiliki satu organisasi.